tidak terlalu suka dengan KB wanita apa namanya? Hormonal. Spiral. Spiral. IUD. Saya pun pernah mengalami begitu berhubungan intim kok yo ora penak yo. Nyuwun sewu, ada suaminya bilang ganjel ya, ono ganjel juga ada. Siapa sih nganggo ngaku? Kadang-kadang nih. Nah itu tuh ganjel, terutama kalau saya tuh pakai kondom itu saya tuh enggak apa yo. Puas. Ya, Bu, lolos Bu. Lolos. Masalahnya nyuwun sewu kalau berhubungan intim itu mungkin agak lama. Jadi otomatis kondom itu kan licin, jadi pelumasnya itu keset gitu Bu. Jadi ribon. Jadi marane loro. Kan kasihan istri tercinta gitu. Jadi intinya saya melakukan MOP itu tergerak ya, karena mikirnya saya sudah dijelaskan istri saya dari ini loh Pak, aku ini mau ini. Jadi saya bisa ngaca, masa yang lebih nggak enak lagi itu pas nek bojone wis duh Pak cepet Pak kayak loro ini. Nah itu yang ini jadi bikin drop. Laki-laki udah bikin langsung drop. Pak yo sak yo wis-wisan keren. Jahat. Malah ini kan jadi warung jeblok gunung katanya. Jadi itu yang pertama. Setelah oke lah, coba mah gue take on. Saya pengen tahu seperti apa tuh sakit gue. Coba gue takon sopon, banyak lah ke kader dijelaskan, cuma saya kok kurang ini ya. Kurang jelas. Bukan kurang jelas, maksudnya kurang greget gitu loh, jelasnya mungkin kurang greget ya. Akhirnya saya istri saya Bu, suruh kader itu apa nanti dipanggilkan sama PKB-nya aja. Oh bisa toh, bisa enggak masalah. Ditelepon gitu waktu itu zaman Pak Bambang Pak Pras Pak Pras datang ke rumah menjelaskan sedetail-detailnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi prosesnya saya jelas pertama untuk itu, terus kemudian baik Pak, nanti saya diskusi lagi dengan kami diskusi nggak lama, ini 2 hari. Iya Pak, respon aman, kita ini aman, nggak ada masalah kok. Iya, ya saya rapuh pernah Kak Joko, daripada saya kepikiran terus sama istri Pak. Istri juga ya pertama tadi nggak suka KB, apalagi KB suntik ya Bu ya, kalau nggak cocok jalannya ya itu lemu gitu. Nah itu mah bapak emang dia lemu tenang kalau beloknya kan. Ini saya bertanya Bu. Ya semua laki-laki itu sama. Saya pun kalau lihat jenengan wah iya. Tapi di belakang saya wah bojo kula ayu. Sampai di mana tadi? Dari Pak Bambang. Dari Pak Bambang. Terus kita menghubungi Pak Bambang, Pak, kami suami saya bersedia. Dicatat sama Pak Bambang, datang lagi identitas dicatat semua, begini bla 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 selesai. Tinggal nunggu beberapa 1 bulan atau 2 bulan kemudian itu udah langsung didata. Pak, besok jenengan siap-siap ya, ini kita ada rombongan sekian orang, monggo jenengan siap. Wah siap. Oh ini tidak. Siapa guna kunci diapaknya kok kita nggak paham loh Bu ya, kita nggak tahu. Tahunya cuma yang sewu ini penis Bu ya, ini penis, ini telur Belir di sininya loh Bu, ini sewu di sini ya tenggorokan lah cuma tenggorokan di ya ampun nggak ada 5 cm lah paling sitik 3 cm malah 3 cm itu menurut ini ya, menurut gambar ya. Tapi itu saya lihat sendiri karena saya nggak ngeliat gini enggak ya. Cuma saya waktu itu emang ada perawat, ya perawat cewek ya sedikit malu-malu tersipu-sipu gitulah. Dia dibolak-balik gitu. Saya kan terbuka maksudnya emang di bius lokal Bu, di bius lokal. Kerasa Pak? Boten.
Rasa Pak, boten Bu. Emang ada kerasa agak tes gitu, tapi nggak ngerasa sakit tuh. Rasa goyang gitu apa gimana saya nggak tahu. Nggak nyampe 15 menit. Ampun, selesai. Saya mau nggak dijahit, itu nggak perlu dijahit, cuma ditempel Bu ternyata. Tempel itu. Nggak ada jahitan, jadi cuma ditempel pakai Densoplas kecil rumah sakit punya. Densoplas sudah selesai. Dah, saya jalan-jalan biasa, cuma memang belum kerasa nih Bu. Saya nggak masih kurang rasa lorong, makan disuntik, awalnya mau suntik. Ya kalau suntik tahu Bu ya, sakit sudah selesai. Ya lucunya pas saya nggak kerasa gitu, kok orang pengen ngoyo, begitu mau pegang itu kok, duh gitu yo. Ya, akhirnya bisa. Cuma ya lucunya ya nggak kerasa itu. Nah, diharap nunggu 1 jam. Jadi setelah operasi 1 jam baru boleh pulang. Jadi istirahat dulu. Setelah pasca operasi itu 1 jam. Biar boleh pulang. Biar hilang ininya apa namanya anti rasiusnya. Itu baru boleh pulang. Ya setelah bla 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 pulang, aktivitas nunggu sampai 3 hari, jangan sampai ada berhubungan. Apalagi bapak itu jangan sampai beronani gitu ya. Pokoknya jangan sampai mengeluarkan, jangan sampai berdiri, jangan sampai mengeluarkan, pokoknya udah itu aja. Jangan diganggu, jauh-jauh Pak, jauh-jauh waduh, tak kunci di dulu, tak pasung gitu. Tak pasung. Ya selama 3 hari itu emang saya merasa apa ya, bukan kesepian Bu. Dalam arti ya sedikit stres. Stres itu kurang untuk jedak bujo, nggak boleh ngeliat dunia luar. Sebetulnya boleh Bu, tapi kan kita menjaga emosi gitu. Emosi, tau kan kalau sedikit ketemu seorang itu harus berinteraksi segala macam. Nah itu harus benar-benar dijaga. Saya mencoba untuk itu selama 3 hari, ya alhamdulillah bisa dilaksanakan. Setelah lepas 3 hari sesuai dengan anjuran, Ibu, foto Pak biasa baik. Akhirnya ya senggol-senggol sedikit, dengan cubit-cubit sedikit, kita mencoba untuk berubah itu. Tapi dengan syarat saya menggunakan kondom. Ya dulu memang menggunakan kondom, saya mikir dia, kondom kok ini ya, pasti semuanya kayak ledes man. Nah, akhirnya saya coba pakai kondom, ternyata enggak Bu, malah kayak orang ejakulasi dini. Ya ini pun saya udah emang udah 3 hari mau apa namanya mendekam, apa istilahnya, tidak berinteraksi ya istilahnya, ya jadinya kayak orang ejakulasi dini. Jadi nggak selang nggak nyampe 5 menit udah keluar. Ya enggak. Itu terus aja Bu, wah ini katanya jadi super power saya ini. Saya itu kalau bermain juga berhubungan intim itu bisa sampai 2 kali dalam 1 kali pertemuan. Wah 1 kali pertemuan itu kali Bu, ini sewu ya. Jadi ya itu saya bilang tadi masih semangatnya. Akhirnya setelah menggunakan kondom itu nggak nyampe 5 menit sudah keluar. Tapi setelah itu saya nggak punya hasrat lagi. Udah plong, maksudnya plong, biur gitu aja udah plong. Tapi langsung ciut, itu biasanya enggak Bu. Biasanya tetap strong lah kan. Ini akhirnya udah menciut sendiri. Itu pula, nggak apa-apa. Baru awal penting plong, selego gitu. Udah selesai. Setelah hari kedua, Bu hari kedua saya masih pakai kondom. Saya masih penasaran. Di kondom pakai aja biar aman dulu. Pakai kondom. Sampai 1 minggu Bu. 1 minggu itu setiap hari saya emang melakukan itu. Emang biar untuk ini saya pribadi nggak tahu nanti kalau jenengan ya. Ini saya pribadi loh. Saya pribadi. Jadi setiap hari emang saya melakukan itu. Saya nggak nakut-nakutin Bu, emang kenyataan ini saya. Setiap hari melakukan itu ya berangsur-angsur saya mulai pulih. Pulihnya itu dalam arti nggak setiap 5 menit keserang lagi
20 menit, 30 menit, udah selesai. 30 menit itu pakai pemanasan loh Bu, jangan salah loh. Oh tiba-tiba enggak. Salah nanti kalau nggak pemanasan gue repot. Ya bersyukur selepas 1 minggu saya memberanikan diri tanpa kondom. Kalau menggunakan alat kontrasepsi itu rasanya nikmatnya luar biasa. Ya saya merasakan. Saya Bentar, Mas. pakai kondom. Robot. Iya. Tadi untuk pakai kondom selama berapa kali ejakulasi? Pakai kondom itu selama 1 minggu Pak. Jadi selama 3 hari, selepas 3 hari itu 5 hari lah. 5 hari saya menggunakan kondom terus, continue terus. Apa setiap berhubungan? Setiap kali berhubungan 5 kali. 5 hari 5 kali. Setiap kali berhubungan. Itu pakai kondom. Selepas itu udah saya lepas total. Sampai sekarang ya alhamdulillah, alhamdulillah diparingi momongan lagi gitu maksudnya. Saya dalam berhubungan intim juga lega, bisa los, nggak terlalu kepikiran macam-macam. Terus terang aja bobot saya naik. Dulu kalau jenengan lihat fotokopi foto saya atau KTP kurus. Mungkin Pak Bambang mungkin lebih paham, orang kurus. Jadi setelah itu memang saya ada mungkin ya plongnya itu kali ya. Masa plong nggak ada beban. Ya. Jadi masih lama. Masih lama Pak. Baru. Tapi ceritanya udah habis Pak. Gini aja, mungkin dari gini Bu ya, jauhkan mitos kalau kenapa ya, MOP itu sangat membahayakan, tidak. Di Jepitu itu sudah ada 2 lagi nih Pak ya, Pak Ridwan dan Pak Kamtio. Pak Rugito, Pak Agus. Yang kemarin yang saya tahu malah mereka tuh ceritanya meledak-ledak. Setelah selesai itu malah nambah sehat, nambah super power, nambah dayanya, nambah dobraknya lebih dan lagi. Ya, setiap masing beda-beda. Terus kemudian satu Bu yang perlu diingat, kalau jenengan mikir MOP itu buat seorang pria itu lebih bebas lagi itu jangan disalahkan. Tidak buatan gitu nggih. Jangan artikan jenengan tuh wah MOP itu ngomong selingkuh, wong itu enggak. Nah, jauhkan itu. Ya contohnya saya lah. Nopo ya, saya itu pernah dalam satu desa itu pernah ibaratnya lirik-lirikannya sampai ngepol kayak gitu. Terus aja. Maksudnya itu ngepolnya gini Bu. Ini orang-orang lolos ini nanti senyum. Ya saya sih biasa aja ya kayak orang gugup nervous itu gimana Bu ya. Yo anak kayak gitu yo pipi ya astagfirullahaladzim. Menurut saya Bu ya beruntung aja istri saya selalu dekatkan. Kalau ada gitu kalau mah ya cerita kita curhat. Kayak saja iya ya mah kalau aku semuanya kowe ganteng kok kowe gitu. Jadi istri juga menjunjung saya juga menjunjung istri. Jadi ada keharmonisan gitu ya. Jangan disalahkan begitu MOP itu nggak selingkuh luwet bebas. Ya, itu pribadi masing-masing. Kalau kita emang dasarnya nakal, tanda kutip ya nakal tenanan yo. Wis emang dasarnya nakal yo wis. Mungkin itu sedikit dari saya testimoni. Kalau panjang lebarnya nanti mungkin jenengan kalau bersedia nanti bisa Pak PKP apa perlu saya datang monggo saya bersedia. Nggih, datang ke rumah. Tentunya dengan suami loh, nyung saya loh nanti. Nggih. Ingatan mawon Bu, terima kasih. Bila banyak salah kata saya mohon dimaafkan. Jika itu tidak berkenan mohon dibicarakan. Nggih. Bila seperti saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Provo, tepuk tangan. Jadi kalau saya lihat di sini Pak Provo itu 15 menit. Jadi apa minimal betul sesuai dengan minimal tadi saya sampaikan. Nah sekarang masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit lah begitu. Ibu-ibu mau tanya bebas. Ini tadi saya katakan juga sudah ditegaskan Pak Provo. Ini mboten saru, Ibu nggih, Ibu Marni nggih. Ini bukan tabu, bukan saru, tapi ini berhubungan dengan ilmu begitu, ilmu. Jadi silakan jenengan
takon ora sah ewuh pekewuh, ora sah isin, apapun yang berhubungan dengan KB pria silakan jenengan tanyakan. Ini mumpung Pak Probo sebagai pelakunya langsung, ya Bu, bisa memberi info atau pengetahuan yang sejelas-jelasnya. Terutama yang jenengan tertarik atau mungkin di tempat jenengan ada yang tertarik begitu. Ini sangat bagus. Monggo Bu, sing ngajeng talet. Monggo. Ya Bu Doko ngeringin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin pertanyaan saya banyak ya Pak, karena ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon maaf sekali, apa staminanya tidak berkurang? 1. Yang kedua, apa sperma Ini saya Bu, satu-satu gimana Bu ya? Iya, saya Saya bertanya. baca catatan Bu, saya baca catatan. Oh iya, mungkin. Satu mau nih. Nggih. Nggih. Mohon maaf, apa stamina tidak berkurang? Berkurang. Berkurang. Biasa aja langsung. Untuk stamina nuansanya sama aja. Nggih. Kalau stamina maksudnya stamina dalam apa nih? Dalam melakukan pekerjaan aktivitas atau dalam berhubungan itu? Otomatis dalam berhubungan Pak. Oh, nanti. Kalau berhubungan malah lebih lagi. 4 kali ya Pak. Saya merinding loh, Pak, ini katanya saya merinding. Serius saya merinding nih. Masalahnya ya mau nggak mau ya istri juga sedikit Kewalaan. kewalahan. Jadi Pak, nyuruhnya kewalahan dalam arti yo piye yo. Saya sempat kalau istri sudah kewalahan saya ngalahi, tetap saya emang harus saya ngalahi. Saya ngalahi, saya pergi ke belakang, saya beronani. Sudah. Itu Bu ya. Saya pergi ke belakang, saya beronani. Emang saya ngalahi. Daripada saya juga nanti unek-unek wah ini bodoh nggak memuaskan nggak gitu. Wah nanti malah bahaya loh gitu. Ya pokoknya jenengan nanti kasih ini aja misalnya cepet ya. Jenengan apa sendiri bapak jenengan, langsung jenengan Pak misalnya besok gini kayak begini. Jadi ini dulu sedia payung sebelum hujan. Jadi intinya tidak ada masalah, malah tambah begitu. Yang kedua monggo Bu. Yang kedua, terus terang saya sudah dapat jawabannya, otomatis saya sudah bisa memetik hasil dari yang diberitakan Pak Probo tadi. Terus yang ketiga, apa ada efek samping buat kesehatan? Untuk efek samping nggak ada. Terus saja saya lahir di kota gitu ya. Mungkin Aslinya mana ya Pak Probo? Kalau kita bicara asli daerah bapak ibu, ibu Solo, bapak Nganjuk. Jawa malah nanti. Jawa. Cuma saya lahirnya di Samarinda Bu Kalimantan. Jadi nyumun saya nggak bisa bahasa sing apik, sing resik, kromo Indo, kromoan nggak bisa. Cuma kalau bisa nangkap tuh bisa, cuma kalau untuk wangsul nggak bisa. Gitu Bu. Jadi saya rasa Kesehatan tidak. kesehatan aman-aman aja. Jadi kalau untuk desa, kalau untuk angkut utung-utung tuh masih rosok, masih bisa. Cuma kalau untuk udah jalan jauh saya nggak mampu. Karena emang saya bukan didikannya, bukan apa istilahnya, apa namanya, kerja berat. Mungkin Ini kalau malah- awal saya buat ini ya saya bisa. Malah saya tambahkan ya Bu untuk kesehatan. Ini mungkin Pak Probo sebagai saksinya. Dulu pas Pak Ridwan testimoni di kecamatan, dulu kan Pak Ridwan malah punya sebelum ikut MOP itu kan sering cepot-cepot di dengkulnya. Nah, ya. Itu kan malah habis MOP malah itu semuanya hilang. Ini Bu Wani sudah dengar di waktu itu kan Bu Rawang Ibu Pak Ridwan seperti itu, Bapak ceritanya seperti itu. Terus yang kedua, Pak Kamtio ya, yang tetangganya Pak Probo itu kan malah dulu ada potensi stroke malah, sekarang malah sembuh. Itu 2. Sudah kena stroke ini. Sudah stroke malah sekarang malah ada apa pembaikan begitu. Yang ketiga Pak Bambang, Pak PLKD juga itu kan juga ikut MOP. Dulu sebelum ikut MOP itu ada perembasan ginjal. Itu Bu. Jadi Pak Bambang itu harus setiap bulan seperti itu harus mengkonsumsi sekian sekian mungkin bisa dikatakan kalau dihitung per tahun bisa beron-on sarang burung palet
walet itu. Dan itu harus sekian juta dia keluarkan untuk apa itu, untuk kesembuhannya. Tapi setelah dia ikut MMP malah sekarang sudah tidak pernah mengkonsumsi lagi. Nah sekarang pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena gini Bu, orang yang ikut MMP itu sperma yang harusnya keluar, Ibu nggih, itu kembali ke tubuh menjadi protein. Nah itulah yang menjadikan si pelakunya menjadi sehat, karena proteinnya tambah begitu. Protein sperma itu kan kalau dikonversi itu harus dibandingkan dengan ikan laut sekian, ikan apa sekian, sayur sekian, itu banyak sekali. Kalau dikonversikan dengan makan loh Bu, itu bisa berkilo-kilo buah, sayur, apa daging yang mengandung protein. Itu untuk sekali semprotan sperma begitu. Nah itu yang harusnya keluar kembali ke tubuh kita, makanya menjadi saya katakan menjadi sehat tadi itu. Jadi kalau jenengan tanya sehat, malah makin sehat itu Pak Prof itu. Begitu. Karena apa? Proteinnya bertambah. Begitu. Jadi tanpa dia mengkonsumsi apa segala macam makanan yang mengandung protein, dia sudah tercukupi proteinnya begitu. Itu kata dokter yang dulu menangani Pak Pras. Kenapa kok sekarang saya tidak ada keluhan Pak? Itu Pak Bambang tanya sama dokternya, karena kata dokternya kebutuhan protein Pak Bambang sudah dikompensasi atau diganti dengan sperma yang kembali ke tubuhnya begitu. Makanya sekarang sudah tidak pernah mengkonsumsi yang itu tuh lagi. Malah dulu Bu, Pak Bambang itu pernah setiap bulan harus, bukan setiap bulan, hanya beberapa kali itu harus mengkonsumsi hatinya ikan kobra, hatinya ular kobra. Itu harus beli di Klaten dan ada yang menyediakan khusus begitu. Karena memang katanya itu tinggi sekali proteinnya begitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein dia harus makan mengkonsumsi sarang burung lawet tadi itu, walet itu kan mahal Bu. Nah katanya ada yang lebih murah, apa itu? Hatinya ular kobra tadi itu. Tapi sekarang begitu ikut MMP malah sudah itu bebas, nggak pernah makan yang itu lagi, sudah bebas begitu. Jadi sekali kalau jenengan tanya sehat, malah makin sehat begitu. Monggo yang lain Bu, ada yang lagi? Silakan. Pun cukup. Satu lagi Bu ya. Monggo. Satu, mohon dijaga kalau masih punya anak kecil, kalau emang lagi berhubungan intim, jangan sampai anak itu terbangun terus tiba-tiba ngelihat bapak ibu lagi, ya. Masalah itu aja, anak saya juga masih TK, masih di koloni, jadi golek-golek waktu, repot, ujung sana, ujung sini, golek waktu nih. Nggih, pun nonton mawon.